Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Begini firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayakah Anda pada jatuh cinta pada pandangan pertama? Wah, ini asik ini ya, bicara cinta ya. Ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa is it true? Love by the first sight. Tapi benarkah ungkapan itu benar-benar yang dinyatakan jatuh cinta, atau justru hanya sekedar simpati atau kekaguman seseorang kepada lawan jenisnya? Hal itu tentu tidak asing bagi kita, dan tidak asing ya mungkin bagi orang yang pernah mengatakan mengalami hal itu di dalam kehidupannya. Tapi benarkah itu namanya cinta? Tentu tidak. Itu hanya sebuah simpati, itu hanya sebuah kekaguman akan seseorang, akan pandangan mata di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu bukan dinamakan cinta. Makanya yang dinamakan cinta itu bisa datang setelah ada sebuah situasi yang dialami. Kemungkinan ada sebuah kebersamaan, atau mungkin juga pribadi yang memberi kekuatan bagimu di dalam perjalanan kehidupanmu, di dalam suka duka hidupmu. Akhirnya sesuatu itu bertumbuh, lalu timbullah rasa empati, rasa sayang, rasa cinta itu di dalam kehidupan kita. Kok jadi sepertinya jadi dokter cinta ini ya. Tapi hal itu ternyata dialami oleh seorang Simson. Firman Tuhan menghadirkan hal itu, di mana Simson mengatakan melihat seorang gadis Filistin, lalu dia mengatakan ayat yang ketiga, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Mari kita melihat kata kusukai.
Artinya apa? Simpson bukan berada di dalam situasi apa yang dinamakan cinta yang sesungguhnya itu. Belum sampai kepada situasi seperti cinta yang dirasakan, memiliki kekuatan, tapi hanya sebuah cinta pesona atau sesuatu simpati atau sebuah kekaguman akan seseorang. Dan ini dikatakan, dia melihat seseorang itu, perempuan dari timnya itu, gadis Filistin itu, dan dia suka. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya bisa memastikan itu bukan cinta, tapi itu adalah keterpesonaan, kekaguman, atau mungkin simpati. Dan kita bisa melihat akhirnya bahwa ternyata perempuan itu adalah benar, bukanlah pribadi yang seharusnya berada di sisinya. Dan hal itu sering hadir di dalam kehidupan kita. Simpati, kekaguman, terpesona itu sering tidak bertahan lama. Karena apa? Karena hanya sebatas simpati dan keterpesonaan. Jadi ingat lagu terpesona, aku terpesona. Ya, itu hanya sebuah keterpesonaan. Artinya itu bukan sesuatu yang mengikat hatimu dengan hatinya. Itu bisa saja hanya sesuatu yang engkau rasakan sesaat saja. Tapi memang Simpson dengan kekerasan hatinya tetap menegaskan bahwa dia suka, bahwa dia menginginkan gadis Filistin itu. Hal yang positif yang bisa kita lihat dalam diri Simpson, di tengah kekerasan hatinya, dia mau berbagi dengan orang tuanya. Dia mau curhat, dia mau membuka dialog, berdiskusi. Sebenarnya bukan diskusi ya. Sesuatu yang dinyatakan, dia menyampaikan maunya itu kepada orang tuanya. Bukankah itu menjadi sebuah kekuatan untuk setiap orang muda, apalagi di dalam mencari pasangan? Membicarakannya, menyampaikannya kepada orang tuamu. Sebab memang orang tuamu adalah pribadi yang mengenalmu jauh lebih baik bahkan dari dirimu sendiri. Terlebih ketika bicara tentang pasangan, bicara tentang jodoh, bicara tentang teman hidupmu, menjalani hari-hari kehidupanmu. Dan syukurlah, Simpson punya kekuatan itu. Walaupun yang kita sayangkan adalah Simpson tidak mau mendengar apa kata kedua orang tuanya. Simpson tetap dengan kekerasan hatinya. Simpson tetap dengan keinginannya. Benar, keteguhan hati dibutuhkan dalam hidup ini, betul. Tapi keteguhan hati untuk sesuatu yang positif, keteguhan hati untuk sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita memang harus teguh. Tapi lihatlah sudut pandang yang berbeda yang dinyatakan oleh orang tua dari Simpson itu. Orang tuanya memberi pandangan, dan benarlah inilah orang tua yang bijak. Orang tuanya berkata, apa nggak ada lagi perempuan sanak saudaramu? Atau nggak ada lagi ke perempuan yang lain yang bisa kau ambil sebagai istrimu? Kecuali orang Filistin. Kecuali dari orang-orang yang tidak bersunat itu.
orang tua yang bijak, orang tua yang diberkati. Samalah seperti apa kata tema kita, hidup seperti keluarga Allah, hidup sebagai keluarga Allah. Artinya apa? Keluarga Allah, keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang selalu mengarahkan, orang tua yang selalu mengarahkan, memberi pandangan kepada anaknya, terlebih di dalam memilih pasangannya. Carilah yang berada dekat dengan kehidupanmu. Carilah yang dekat dengan komunitasmu. Bahkan firman Tuhan mau mengatakan, orang tua dari Simson mau mengatakan, masakan engkau bicara atau mencari sesuatu yang jauh di sana, padahal di dekatmu ada yang lebih baik. Ada yang kita kenal dengan baik. Bahkan keturunannya kita kenal, orang tuanya kita kenal. Bahkan lebih dalam lagi, orang tua Simson mau mengatakan, carilah yang seiman denganmu. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Masakan harus seorang gadis Filistin? Oke lah, katakan dia cantik dan disukai oleh Simson. Tapi orang tua Simson ingin mengatakan, tidak cukup hanya cantik. Tidak cukup hanya soal status. Tapi bicara tentang apa yang orang Jawa kenal, bibit bebet bobot. Juga berbicara tentang keimananmu. Samakah imanmu dengannya? Maka saya suka bercanda itu ketika khotbah di ruang ibadah, di gereja. Ya gak apa-apa lah, gak usah cari keluar sana. Pemuda-pemuda yang ada di gereja ini saja, Bun. Kalau kalian saling kenal dan saling terikat, saling jatuh cinta, ya menikahlah, gak usah jauh-jauh. Ya minimal gak jauh-jauh mertandangnya gitu ya. Gak jauh-jauh pacarannya, gak jauh-jauh apa ya, orang tuanya berparuh main dan bermenantu. Yang sekitar sini saja pun cukuplah, kalau itu benar seiman. Walaupun kadang ada juga anak muda yang memplesetkan ya. Ya memang yang penting seiman ya Pak Pendeta ya. Tapi sejenis gak apa-apa ya. Enggak, itu lagi yang tidak boleh. Harus seiman dan lawan jenis. Orang tua yang bijak. Orang tua yang mengenal siapa Simson. Orang tua yang tahu anaknya seperti apa. Dan pandangan itu luar biasa diberikan orang tua Simson kepadanya. Padahal kita tahu lebih dalam lagi, saat firman Tuhan ini dituliskan, orang Israel itu telah dibawa perbudakan bangsa Filistin. Dan itu semakin menggetirkan. Masa iya bangsa atau orang yang menindasmu harus itu yang engkau pilih, harus itu yang engkau jadikan pendamping di dalam hidupmu? Tentu saja orang tuanya keberatan. Ya ingat saja gimana orang tua kita kalau kita berteman dengan mungkin musuhnya orang tua kita. Pasti orang tua akan bilang, awas kalau ku tengok kau lagi jalan ke situ ya. Awas kalau ku tengok jalan lagi berdua ya. Awas kalau bahkan manjat lagi, awas-awas yang lain. Begitulah pandangan yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi memang Simson masih di dalam kekerasan hatinya. Walaupun memang ayat yang ke-14 menjadi kata kuncinya. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Artinya apa?
Inilah yang namanya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan mau mengatakan bahwa itulah keberadaan Simpson yang digariskan oleh Tuhan. Enggak. Tapi firman Tuhan mau mengatakan kekerasan hati dari seorang Simpson itu pun dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, dipakai oleh Tuhan menjadi rancangannya. Sama seperti kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, Allah turut bekerja. Sebab memang awal terbaik itu dimulai dari kisah ini. Dan melalui perempuan Filistin itulah nanti Simpson memporak-porandakan orang Filistin. Sebab Simpson adalah anak Nazar sejak dari kandungan, sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu hal yang kedua yang bisa kita lihat di dalam situasi itu adalah benarlah bahwa Tuhan sering berkarya melampaui akal pikiran kita, melampaui sesuatu yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan Simpson. Sehingga perlu dituliskan, ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu juga bersumber dari Tuhan. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menghadirkan tema hidup seperti keluarga Allah, apa yang bisa kita petik melalui perikop kita saat ini? Pertama sekali, hiduplah sebagai keluarga Allah. Keluarga yang memberi kesempatan untuk dialog, untuk membicarakan, untuk berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lainnya. Sehingga terdapatlah sebuah kesimpulan yang begitu luar biasa, memberkati setiap keluarga. Lalu apa hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Benar, sangat dipentingkan untuk melihat bibit bebet bobot. Tapi jangan pernah melupakan imanmu yang hanya kepada Tuhan Yesusmu. Sebab firman Tuhan mengatakan, gelap dan terang tidak akan mungkin bersatu, hitam putih tidak akan mungkin bersatu. Maka soal teman hidupmu, pendampingmu, jangan pernah coba-coba. Apalagi engkau menyesal ketika usia perjalanan pernikahanmu, engkau akhirnya menemukan bukan dia jodohku. Jangan sampai penyesalan itu ada. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan mau mengatakan bagi kita, hiduplah di dalam rancangan Tuhan. Hiduplah di dalam rencana Tuhan. Orang tua Simpson tidak mengetahui hal itu. Tapi sekali lagi, kalaupun ketidaktahuan kita akan perjalanan kehidupan kita, percayakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka jalan hidupmu, rancangan hidupmu akan diberkatinya. Kalaupun sulit, kalaupun susah, tetap serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Tuhan yang berencana di dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Dan biarlah kami menjadi keluarga yang diberkati, sebagaimana keluarga yang hidup dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Sama seperti Joshua yang mampu mengungkapkan imannya, bahwa dia dan seluruh keluarganya hanya Allah, Yesuslah yang dipuji dan disembah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu, enyahkan Tuhan Yesus virus corona ini. Amin.